Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita telah membahas tentang kehamilan yang menjadi pikiran seorang yang sudah menikah tapi nggak hamil-hamil. Banyak pertanyaan yang ditanyakan. Kalau belum menikah, pertanyaannya kapan nikah? Antum masih ingat kisah seorang tetangga yang selalu ditanya kapan menikah, akhirnya dia bacok yang bertanya itu, jemaah. Sakit hati dia. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Kita ini kadang-kala memang suka nganyang orang. Iki tidak kawin-kawin, iki. Coba-coba, takut dulu. Apakah pertanyaan itu membuat dia bahagia? Tidak. Kita telah melakukan perbuatan yang gak disukai sama dia. Dan Allah juga gak suka. Oh enggak Ustaz, motivasi Ustaz. Enggak, dia gak suka. Tapi ketika sudah nikah, apa pertanyaan yang paling menyakitkan hati seorang wanita? Belum hamil ya. Loh, pikirnya anak iki sing gaya anak dah. Kan ada pertanyaan seperti itu. Loh, sudah berapa tahun dah hamil-hamil? Emang dia yang bikin anak? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha. Yang menciptakan itu Allah. Makanya ada orang yang nunggu bertahun-tahun nggak punya anak. Maka tolong pertanyaannya jangan sudah hamil, jangan. Pertanyaannya tak doakan ya, semoga cepat punya anak. Itu buat bahagia enggak? Itu buat bahagia. Tapi kalau pertanyaannya, loh, anti ini sudah berapa tahun nikah kok enggak isi-isi? Enggak digarap dah. Astagfirullahaladzim. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ya, Ma. Tolong kita mulai belajar. Hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Antum perbanyak kebaikan di catatan antum. Perbanyak kebaikan di timbangan antum. Dan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah lisan. Omongan kita. Taib. Ada orang-orang yang hamil tapi digugurkan. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan orang menggugurkan janin? Zina. Ya, hasil zina. Emangnya anak itu punya dosa? Nggak punya. Nih bapak ibunya sudah berzina, dibunuh lagi tuh anak. Yang kedua, kekhawatiran dengan masalah ekonomi mungkin, dengan masalah pendidikan. Para ulama membahas hal ini karena kita sudah bahas masalah kehamilan dan Islam menganjurkan untuk banyak anak dan setiap anak yang ada di perut ibundanya sudah ditetapkan rizkinya sebelum lahir. Supaya antum nggak perlu bingung ketika hamil, ya opo rizki ini arek iki. Bagaimana sekolahnya anak ini? Kadangkala ada, loh bapaknya ini minggat. Ada yang seperti itu. Ya apa masa depan anak ini? Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul disebabkan lemahnya iman dengan kebesaran Allah dan takdirnya. Orang kadang-kala berpikir, ya apa ya?
Ana ini punya anak 2, bapaknya nggak tanggung jawab, ana tulang punggung keluarga. Maka para ulama berbeda pendapat, jemaah. Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Ini berkaitan dengan aborsi sebelum ditiupkannya ruh. Kapan ditiupkannya ruh? Umur 120 hari ya. Tapi sebelum 120 hari itu, janin itu sebenarnya sudah bergerak. Tapi belum ada ruhnya. 120 hari. Dari mana kita tahu itu? Ya karena ada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Sebelum ditiupkannya ruh, terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang. Kecuali ada alasan yang syar'i. Tapi kalau antum nanti membaca fatwa para ulama, mungkin akan mendapatkan, oh jumhur ulama membolehkan. Disebutkan dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah sendiri. Dan Hanabilah, mereka berpendapat, boleh. Apabila belum ditiupkan ruh. Tapi Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan enggak boleh. Al-Imam Al-Ghazali termasuk yang menentang dengan penentangan yang berat sekali berkaitan dengan menggugurkan. Kenapa engkau gugurkan? Karena ada orang yang bermudah-mudahan menggugurkan. Oh kan belum ditiupkan ruh. Tapi apa alasanmu harus membunuh itu anak walaupun belum ditiupkan ruh? Boleh jadi anak ini yang akan menjadi tameng penyelamatmu dari api neraka. Maka hendaklah setiap hamba berbaik sangka sama Allah. Bikin orang ini hamil. Insya Allah bikin orang ini hamil. Insya Allah ada baiknya itu anak. Ada sebagian yang bertanya, kenapa ya? Yang nikah itu kadang-kadang sulit hamil. Tapi orang-orang berzina, baru berzina langsung hamil. Boleh jadi Allah ingin engkau taubat. Coba enggak hamil. Terus berzina. Terus berzina. Terus berzina. Tapi ketika hamil mulai berpikir. Di situ ada hikmah. Tapi apabila sudah ditiupkan ruh, maka haram hukumnya. Dan ini pendapat yang disepakati oleh imam yang 4. Kalau sudah ditiupkan ruh, tadi umur 120 hari, udah haram. Apa dalilnya? Para ulama berdalil dengan firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 14. Proses dari nutfah, dari air mani. Yang air mani ya kita ketika berbicara tentang azl, bagaimana air mani itu dikeluarkan di luar. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, ini benar. Boleh atas izin istri. Gimana kalau nggak punya istri? Mengeluarkan di luar, boleh apa enggak? Nggak boleh jemaah. Nggak boleh. Terus mau dikeluarkan di mana Ustaz? Ya nikah. Kalau nggak puasa. Tapi ketika berbicara boleh atas izin istri, berarti mani yang hidup, mani itu hidup ya. Sperma itu hidup, tapi dia masih belum disebut manusia. Walaupun kita tahu ada kehidupan di sana. Allah menyebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 14 ya, proses penciptaan manusia. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah.
Dari sperma itu Allah ciptakan alaqah. Alaqah itu ya seperti segumpal darah yang menggantung. Jadi gantungnya di mana? Di rahim, jemaah. Makanya kadangkala ada orang yang lemah kandungannya, gantungannya itu nggak kuat, merosot, jemaah. Makanya dokter menyarankan buat yang seperti itu biasanya untuk bed rest. Ya, dengan bed rest mudah-mudahan ya gantungannya itu kuat, nempel gitu, jemaah. Dia nempel di dinding rahim itu. Allah ciptakan tadi alaqah, darah yang menempel. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Dari alaqah tadi menjadi mudghah. Mudghah itu menjadi daging yang bisa dikunyah gitu, jemaah. Belum jadi apa-apa masih. Fa khalaqnal mudghata idhama. Kemudian dari mudghah tadi, dari segumpal daging yang seperti bisa dimakan itu sudah ada dagingnya yang awalnya sperma jadi darah, kemudian jadi dagingnya, kemudian Allah ciptakan dari daging itu tulang belulang. Mulai proses menjadi bentuk janin. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian tulang belulang itu dibungkus sama daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia ciptaan yang lain. Di sini para ulama menyebutkan awalnya benda mati. Proses tadi semua itu tetap dia benda mati. Kemudian ketika ditiupkan ruh, jadi ciptaan yang berbeda. Dia sudah ada kehidupan, ada ruh yang ditiupkan di sana. Atas dasar inilah tidak boleh menggugurkan janin. Kalau sebelumnya dikatakan umpamanya janinnya ini cacat. Kalau lahir dia cacat. Kalau lahir akan merepotkan kedua orang tuanya. Kalau sebelum ditiupkan ruh boleh. Kalau tadi ada alasan-alasan yang memang berbahaya atau ya untuk masa depan itu anak tidak baik, maka boleh apabila belum ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, maka yang menjadi pertimbangan adalah nyawa ibunya. Nyawa ibunya, bukan nyawa anaknya. Kalau kata dokter mengatakan ini kalau dipertahankan ibunya mati, maka boleh digugur. Tapi dengan catatan tadi bertanya kepada dokter yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan jangan bertanya kepada satu orang. Perlu ada opsi dokter yang lainnya. Tapi kalau dokter mengatakan ini janinnya kesian, kalau lahir nanti, dia soalnya nggak punya mata, umpamanya. Boleh digugurkan atau tidak? Nggak boleh. Setelah ditiupkan ruh, dia sudah makhluk hidup. Sebagaimana kita nggak boleh bunuh anak yang lahir cacat. Nggak boleh. Manusia sudah dia. Kenapa engkau bunuh? Engkau keluarkan. Ada orang tua punya anak cacat kemudian boleh dia bunuh? Nggak boleh. Tapi merepotkan orang tua nggak boleh. Anak pernah dapat telepon dari seorang anak SMA, perempuan. Dia telepon mengatakan, Ustadz, alhamdulillah katanya nyambung sama Ustadz. Ibu ana mau bunuh adik ana, Ustadz. Karena adiknya cacat memang. Orang kan kalau membunuh ketika janin diaborsi, nggak terlalu merasa berdosa. Karena memang seakan-akan belum jadi manusia. Padahal dengan ditiupkannya ruh, sudah manusia dia. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika dia digugurkan. Akhirnya, apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Bayangkan, ibunya mau bunuh adiknya. Karena adiknya cacat gitu. Ibu sudah nggak mampu merawat itu anak. Jangan.
Boleh jadi tuh anak yang cacat menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Wallahi jamaah, hidup ini adalah kesusahan demi kesusahan. Antum hanya akan berpindah dari satu kesusahan dan kesusahan yang selanjutnya. Kita udah bicarakan. Yang jomblo susah, ingin nikah. Udah nikah, ternyata tambah susah. Nah, punya anak tambah susah. Anaknya tambah lagi, terus jemaah. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Ada orang-orang yang dikasih anak-anak yang spesial sama Allah Subhanahu wa taala, yang berkebutuhan khusus. Allah sengaja menciptakan itu. Allah punya hikmah. Karena Allah itu alimun hakim. Allah Maha mengatakan, engkau butuh sama anak itu. Engkau butuh. Maka dikasih sama Allah itu anak buat engkau. Untuk menguji kesabaranmu, untuk mengangkat derajatmu, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Dan ketahuilah bahwa semua bencana, semua petaka, semua kepedihan, semua kesedihan dengan mati selesai. Engkau akan berpindah ke alam yang lain. Tinggal engkau harus berpikir bagaimana di alam sana. Maka ingat, hukumnya tidak boleh menggugurkan itu anak. Yang boleh hanya berkaitan dengan nyawa ibunya. Kalau nyawa ibunya, karena ini kita tahu ibunya hidup, bernyawa. Kalau ternyata anak ini kalau dibiarkan di perut ibundanya, ibunya yang mati. Maka sang anak boleh digugur. Itu darurat. Ketika dikasih dua pilihan, dua-duanya bahaya, maka menempuh bahaya yang lebih kecil. Menempuh bahaya yang lebih kecil. Sama-sama bahaya, sama-sama bunuh ini. Itu kalau digugurkan mati, ibunya mati. Mana bahaya yang lebih utama? Kalau ibunya yang mati. Karena ibunya ini seperti pohon. Aslinya ibu, anak ini ikut. Sebagian suami dikasih tahu sama dokter, Mas, ini gimana mas? Kenapa dok? Pilihannya dua, ibunya atau anaknya yang selamat. Antum milih mana aja? Anaknya aja dok, ibunya cari ganti nanti dok. Na'udzubillah. Secara hukum ibunya jamaah. Antum nggak boleh bunuh ibunya. Antum boleh menyebabkan kematian anaknya, boleh. Tapi ibunya nggak boleh. Ketika antum mengatakan, ya saya milih anaknya yang selamat dok. Berarti antum berkonspirasi untuk membunuh siapa? Ibunya. Yang boleh digugurkan anak. Karena ada memang laki-laki yang sudah nggak suka sama istrinya, wis, ya Allah, tidak apa-apa, wis mati, cukup, wis. Na'udzubillah, nggak boleh jangan. Ingat, nggak boleh. Tapi berarti pilihannya kalau antara ibu sama janin itu yang dipilih kehidupan ibunya, anaknya digugurkan, darurat ya. Kalau sudah ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh? Ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ini hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah. Telah mengajarkan kepada kami utusan Allah. Dan dia adalah as-sadiq, orang terpercaya yang dipercaya. Orang yang terpercaya dan dipercaya. Karena ada orang terpercaya tapi ya nggak dipercaya sama orang lain gitu. Ini as-sadiq, beliau jujur al-masduq dan dibenarkan ucapannya. Rasulullah SAW. Qala, beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman
Sesungguhnya seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari. Makanya ada lagi para ulama yang membahas apakah boleh menggugurkan sebelum 40 hari. Tadi kita sebutkan ada dua pendapat para ulama. Yang satu membolehkan sebelum ditiupkannya ruh, yang satu tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan ada pembahasan lagi. Gimana kalau dia belum ditiupkan ruh tapi belum 40 hari? Karena sebelum 40 hari itu memang belum jadi apa-apa, cuma nempel tadi di rahim gitu loh. Boleh enggak? Nah, itu ada pembahasan lain. Tapi disebutkan bahwasanya dikumpulkan tadi selama 40 hari di perut ibunya. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah. Tadi dari air mani yang dibuahin, kemudian dia jadi nempel setelah 40 hari di dinding rahim. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu tadi seperti daging yang bisa dikunyah ya. Mudghah mithla dzalik. Tsumma yab'atsu, dan subhanallah ya. Kalau antum membahas penjelasan para medis ya berkaitan dengan proses itu, benar-benar sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quranul Azim. Mudghah itu seperti daging yang dikunyah jemaah. Bentuknya itu seperti itu. Dan memang benar seperti itu. Setelah itu, tsumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Hari ini berapa yang lahir di muka bumi? Ketahuan nggak? Ada datanya. Antum tanya sama Mbah Google, berapa yang lahir hari ini? Coba antum lihat. Nah, coba antum lihat. Berapa yang lahir hari ini? Bayangin ya, detik ini ya, detik ini. Nanti 2 menit lagi berubah, 3 menit lagi berubah. Tapi yang mati berapa? Hari ini. Sama, ada di satu website ya. Satu website itu semua dicatat di sana. Karena sekarang itu sudah online semua ya. 150.000 yang mati hari ini. Berarti jumlah penduduk bumi akan bertambah apa berkurang? Bertambah jemaah. Dan tambahan paling banyak dari siapa? Dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Kita akan lihat terus jumlah umat Islam. Walaupun kita tahu 6 miliar itu non muslim, 2 miliar muslim, tapi insya Allah 2 miliar ini akan terus bertambah. Dan kita berharap memang umat Nabi kita Muhammad SAW lebih banyak dari yang lainnya. Hari ini lahir 380 ribu coba. Itu yang laporan. Kalau yang lahir di dukun itu nggak dicatat ya mah. Tapi kalau yang di bidan sih masih ada laporan mereka. Mereka membuat laporan tersebut. Tadi ketika umur 120 hari Allah kirim malaikat fayu'maru bi arba'i kalimat. Diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Yang pertama, wa yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, uktub amalahu. Tulis amalan dia. Apa yang akan dia kerjakan? Kenapa? Karena Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita nih habis isya mau kemana? Kita kan semua punya rencana kan? Ada satu rencana, ana mau makan Ustaz di warung sebelah Ustaz. Antum punya rencana. Tapi dalam catatan warung sebelah tutup. Loh, kok tutup? Udah ditulis. Antum gak makan di warung sebelah. Antum makan di rumah teman antum. Allah tahu. Allah tahu berapa jumlah pasir yang berterbangan. Dan Allah bertahu berapa jumlah pasir yang diangkut di Lumajang sana. Antum coba tanya ya. Sama yang tukang eskavator yang ngangkut pasir itu, tanyakan, ini berapa butir pasir yang diangkut? Nggak tahu dia. Padahal dia yang ngangkut, nggak tahu. Yang punya truk juga nggak tahu. Yang beli ditanya, antum beli berapa butir pasir? Loh,
Ayolah, sing genah. Tapi Allah tahu jemaah. Dan Allah tahu pasir-pasir itu akan dikirim kemana, akan menjadi bangunan yang mana, akan menjadi tiang yang mana, akan menjadi keramik yang mana. Allah tahu jemaah sebelum pasir itu diciptakan. Allah itu Allamul Ghuyub. Yang pertama Allah ciptakan itu pena sebelum kita ada, sebelum bumi ini ada. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulis. Pena itu tanya, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Tapi kita dengarkan adzan dulu jemaah. Barak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya. Allahumma salli wa sallim ala. Kita sering dengar jodoh. Jodoh itu masuk rezeki enggak? Masuk. Jadi rezekinya ditulis. Ada yang lahir kaya tapi mati miskin. Ada lahir langsung makan pakai sendok emas. Istilahnya benar-benar anaknya orang kaya gitu. Tapi mati nggak punya sendok di rumahnya. Kok bisa itu terjadi? Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa ajalah, dan ajalnya. Dan subhanallah, rizki dan ajal ini bareng, jemaah. Orang itu tidak akan mati sampai rizkinya selesai. Dan rizki itu tidak akan habis sampai ajalnya nyampe. Jadi antum jangan khawatir. Kalau antum belum waktunya mati, masih ada rizkinya. Ada. Tapi kalau antum ajalnya habis, rizkinya antum putus. Walaupun masih banyak harta yang tersisa, bukan rizki antum.
Maka jangan bingung kita dengan urusan rezeki. Masuk surga atau masuk neraka. Udah tahu Allah SWT. Jadi ada kitab induk yang namanya Al-Lawh Al-Mahfuz. Ini kitab induk yang menulis semua takdir. Kamu itu sebelum penciptaan. Kemudian ada penulisan takdir atau penetapan takdir tahunan. Kapan? Kapan jemaah? Kapan? Malam Lailatul Qadar. Tapi sebagian orang meyakini di malam nisfu Sya'ban. Kita lihat. Yang sahih bukan nisfu Sya'ban, tapi malam Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu tahunan. Dan ada penetapan takdir tiap orang. Kapan? Sebelum lahir. Sebelum lahir ditetapkan. Kita punya takdir masing-masing. Makanya kadangkala satu mobil 7 orang, yang 6 tabrakan mati, yang 1 hidup. Lalu apa kata orang? Kok selamat awak? Apa amalan? Dipikir sakti zaman enggak, memang pancet mati zaman. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Malaikat meniupkan ruh kepada janin ini tadi yang umur 120 hari, maka dia jadi manusia. Dan kalau dia mati setelah ditiupkan ruh karena keguguran, maka dia dikasih nama. Dia diakikoin, dia disolatin, dan dia dikuburkan di kuburan umat Islam. Kenapa? Karena dia sudah manusia. Tapi kalau sebelum itu enggak ada antum akikoh baru umur 2 bulan, anak mau akikoh. Siapa yang antum akikohi? Gak ada, Bambang mati. Loh, sudah kasih nama sama itu. Wah, ruh belum ada sudah dikasih nama. Enggak. Jadi yang dikasih nama, yang diakikoin, yang dikafan, yang dimandikan, yang dikafani, yang disolati itu dan dikuburkan adalah yang umur 120 hari ke atas. Ini yang menjadi dalil bahwasanya dia nggak boleh digugurkan. Karena dia sudah manusia. Kalau pilihannya adalah keselamatan ibu atau keselamatan anaknya, maka yang diutamakan adalah keselamatan ibunya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji. Masya Allah. Kifan. Iya, di belakang sana emak-emak sudah pegang mic ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung, walaupun aneh itu takut kalau ibu-ibu tanya langsung. Tapi mau gimana lagi? Tafadhali, kalau ada yang mau tanya langsung silahkan. Tapi ana bacakan satu pertanyaan dulu ya. Afwan Ustaz, apa pendapat antum tentang seorang yang mengatakan semua nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya membahas ibadah dan hubungan hamba dengan Tuhannya. Namun Nabi Muhammad SAW sampai membahas haid sambil mengolok dan menertawakan Nabi Muhammad SAW. Katanya lidahnya sampai kegigit karena lucu. Jadi jamaah, orang kalau sakit mata, mampukah dia melihat matahari? Gak mampu, udah iso aku kata dia. Matahari ada nggak? Ada. Tapi maksudnya dia kan yang sakit. Gak ada, nggak kelihatan matahari. Antum yang sakit. Antum tahu sate gulai kambing mana yang enak di Jember ini jamaah? Enak jamaah. Ketika antum kasihkan ke orang yang sakit, opo iki? Apakah ucapan dia opo iki membuat gulai dan sate itu tidak enak?
Kalau orang sakit mata, dia tidak akan dapat memandang sesuatu yang indah. Padahal sesuatu itu indah. Dan orang yang sakit badannya, yang kemudian dia nggak enak makan, maka semua makanan seenak apapun akan dianggap hambar. Berarti masalahnya di mana? Di dianya. Rasulullah SAW membahas tentang haid. Bahkan dalam Al-Quran, orang-orang tanya, yas'alunaka 'anil mahid. Tanya. Kenapa? Inilah kesempurnaan Islam, penutup semua agama. Semua yang dibutuhkan dibahas. Dan kalau dia mengatakan nabi-nabi tidak membahas, nabi-nabi membahas juga. Hubungan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan makhluknya dan hamba dengan dirinya sendiri, semua dibahas. Tapi buat orang yang sakit ini dianggap ini kekurangan, padahal ini kesempurnaan. Maka nggak usah ditanggepin. Ahibati fillah, nasihat ana. Tidak semua omongan orang harus antum tanggepin. Karena tanggapan kita kadang-kala membuat itu viral. Tapi ketika kita diam, Al-Imam Syafi'i memberikan sebuah wejangan. Idza nataqas safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi sukutu. In kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau ada orang bodoh berbicara, jangan jawab. Jangan jawab. Karena jawaban yang paling indah adalah diem. Kalau dijawab, dikomentari, oh seneng dia jamaah. Tapi coba antum diem. Tiap hari dia lihat, kok nggak ada yang komen dia? Mati penasaran dia aja. Maka nasihat ana jangan mengomentar yang seperti itu. Ada MUI yang akan menyelesaikan. Kita nggak perlu ikut-ikut. Ada sebuah kejadian. Kejadian ini sebenarnya hanya permisalan. Di sebuah hutan, kita tahu siapa raja hutan? Singa. Di sebuah hutan, ini permisalan ya. Di sebuah hutan terjadi perdebatan antara keledai sama monyet. Mereka melihat rumput. Kata monyet, rumput ini warnanya hijau. Kata keledai, biru. Kata monyet, hijau. Oh biru, ini cakar-cakaran ini. Monyet sama ini gara-gara menetapkan warnanya rumput. Akhirnya mereka, udah kita ke raja hutan supaya dia menengahin kita. Ngomonglah si monyet ini. Raja, kata dia, nih anak ribut sama keledai ini sampai kita berantem, kata dia. Dia ngomong bahwasanya rumput itu biru. Iya, raja hutan, biru. Padahal warnanya kan hijau. Aku ngomong hijau, dia nggak percaya, kata dia. Apa kata raja hutan? Iya, yang benar keledai. Kamu diusir dari hutan ini. Diantarkanlah keluar dari hutan. Raja hutan ini ngomong, nyet. Nyet, kau tahu seluruh penduduk hutan ini tahu kalau rumput itu hijau. Kamu ada apa debat sama keledai? Ini gara-gara engkau ribut di hutan ini, kata dia. Sudah kau keluar, kata dia. Itulah dampak orang yang berdebat dengan orang bodoh. Yang ada disebut debat kusir kan? Wis menengo. Sampai ada istilah sing waras ngalah. Ini kan monyet tidak mau ngalah. Berarti dia waras apa enggak? Ya udah waras. Makanya raja hutan mengatakan sudah berangkat engkau.
Karena dia nggak waras. Soalnya kalau keledai ini ditanggapin terus, yang ada orang ribut. Sudah biarin keledai ngomong, oh rumput itu biru. Iyo, biar dia senang. Afwan, izin bertanya Ustaz. Mohon maaf di luar tema. Bolehkah orang yang berpuasa Daud melakukan puasa sunnah lainnya seperti Ayyamul Bid, Arafah, Tasu'a dan lain-lain? Karena menurut hadis puasa Daud adalah sebaik-baiknya puasa sunnah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallah fiik. Nah, mahibati fillah. Sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa Daud. Artinya sehari puasa, sehari berbuka. Apakah orang yang puasa Daud dia nggak perlu puasa sunnah yang lainnya? Puasa Senin Kemis umpamanya, puasa Ayyamul Bid, nggak perlu. Cukup dengan puasa Daud dia. Tapi kalau berkaitan dengan puasa yang momentumnya hanya setahun sekali, bukan sesuatu yang berulang. Kalau Ayyamul Bid tiap bulan berulang, ya udah kau cukup dengan puasa Daud. Tapi kalau yang berkaitan dengan puasa Arafah umpamanya, usahakan engkau puasa Arafah. Atau contohnya, dia ketika masuk 10 awal Dzulhijjah, dia mau puasa 10 awal Dzulhijjah 9 hari, 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa karena ini hari-hari mulia. Jadi ada hari-hari yang spesial yang tadi yang tidak berulang tiap bulan. Maka engkau kalau mau silahkan. Tapi kalau engkau mau tetap dengan puasa Daudmu, nggak apa-apa. Karena itu sudah sebaik-baiknya puasa. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz. Apakah boleh berdoa untuk meminta rizki yang lebih, kekayaan uang, dengan harapan bisa haji, umroh, sedekah dan lain-lain? Tetapi kita tidak tahu jika kaya uang apakah kita bisa haji atau malah kufur. Mohon penjelasannya. Boleh minta rizki, tapi jangan sembarang rizki. Tiap pagi Nabi SAW minta rizki. Apa doa Nabi SAW tiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Minta rizki tapi yang baik, yang halal. Cukup? Oh enggak cukup, minta lagi. Wa amalan mutaqabbala. Minta amalan yang diterima. Jadi kalau minta jangan hanya minta tambahan rizki, tapi mintalah rizki yang baik. Sebagaimana orang yang kepingin punya anak, berdoa minta anak, jangan cuma minta anak, tapi mintalah anak yang soleh. Untuk menghindari tadi, kita kan nggak tahu anak ini nanti durhaka atau jadi anak yang berbakti, kita nggak tahu. Makanya mintanya seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Atau doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tetap minta keturunan thayyibah, salihin. Tetap seperti itu. Jadi karena kita memang nggak tahu, minta sama Allah rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Baik, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa penetapan takdir itu sebelum ditiupkan roh, sudah di neraka ataupun di surga. Apakah ada yang sudah ditetapkan di surga tetapi melakukan amalan neraka, atau sebaliknya? Dan bagaimana kita ketika kita berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu surga dan segala mendekatkan ke surga, baik ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung padamu dari neraka dan segala dari yang menyeret ke neraka, baik dari ucapan maupun perbuatan. Bagaimana itu kami menyikapinya? Karena kita kan tidak pernah tahu ending kita itu di mana, di surga atau di neraka. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jamaah, takdir itu rahasia ilahi. Jadi tugas kita
adalah mengimani takdir, bukan memikirkan takdir. Karena pernah para sahabat mulai berpikir ketika Nabi SAW mengubur jenazah, ya, ketika di Baqi, ya, proses penguburan jenazah, sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah sudah tahu? Kita bicara ilmunya Allah, karena kalau bicara takdir itu bicara ilmunya Allah. Allah tahu. Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, nah. Mulai mikir sahabat. Fafimal amal. Terus ada apa kita beramal kalau gitu, kalau Allah udah tahu? Kata Nabi SAW, malu. Tugas kalian itu beramal, bukan memikirkan takdir. Karena takdir rahasia yang kita nggak tahu. Kita disuruh beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan memang. Maka karena kita nggak tahu, kita disuruh beramal. Di antara bentuk amal itu adalah berdoa. Kita tiap hari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disuruh berdoa. Rizki sudah ditakdirkan, tapi kita disuruh berdoa, kita disuruh berusaha. Ada satu mengatakan, karena rizki sudah ditakdirkan, ya sudah. Kalau waktunya datang ke ana rizki. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Rizki dicari suruh usaha. Makanya ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia mengadukan kefakiran dia. Akhirnya Nabi suruh dia cari kayu. SAW, usaha. Maka ingat, takdir itu bukan untuk dipikirkan, tapi takdir itu untuk diimani. Sehingga tatkala kita, kapan tahu takdir kita? Setelah terjadi. Takdir orang lain, ya Allah, fulan mati kafir ternyata. Nah, kita kan nggak tahu selama ini. Tapi sebaliknya, ada satu orang yang naudzubillah, ya, orang kafir, orang murtad, dia tahu-tahu mati husnul khotimah. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Tapi ketika terjadi, baru kita tahu takdir. Iman dengan takdir inilah yang membuat hidup kita damai. Dan kita tahu apa yang terjadi sama kita sudah ditakdirkan. Tapi kalau bicara kita kira-kira masuk surga atau masuk neraka, kapan kita akan tahu? Nanti. Ketika ajal datang menyebut kita. Maka semoga kita mati husnul khotimah. Jadi urusan takdir ini bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diimani. Yang harus kita lakukan adalah beramal. Orang mau sehat, ada amalan yang harus dia lakukan. Ya amalkan. Kadang-kala orang harus ingin selamat, dia pakai helm. Dia naik motor. Gena naik motor jamaah. Di pinggir. Tahu-tahu ada truk blong. Ketabrak dia aja. Patah kedua kakinya. Kalau dia nggak beriman dengan takdir, apa yang akan terjadi sama dia? Gimana saya ini sudah jalan benar-benar di samping, saya pakai helm, saya taat. Tapi ketika dia beriman dengan takdir, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum diciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun, ini sudah dicatat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya Ustaz. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, setelah beberapa tahun ini saya membuka praktek mandiri di rumah. Setelah
saya membuka praktek mandiri di rumah Ustadz, saya sebagai seorang bidan, ada beberapa pasien yang meminta bantuan kepada saya untuk menggugurkan kandungannya. Yang ingin saya tanya, dengan alasan kondisi yang berbeda-beda Ustadz, ada yang beberapa... Kondisi apa? Dengan alasan kondisi yang berbeda-beda dan bermacam-macam alasan untuk menggugurkan kandungannya. Yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, adakah saran atau tips dari Ustadz menghadapi orang yang sudah putus asa seperti ini? Mungkin tentang cara komunikasi atau mungkin adakah yang harus disampaikan kepada pasien mengenai hal ini, karena biasanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu mereka antara masuk dan nggak masuk gitu Ustadz. Jadi mereka sudah putus asa sudah terlanjur putus asa sehingga ingin menggugurkan kandungannya. Mohon tips dan sarannya Ustadz. Itu yang pertama gitu Ustadz. Nah, yang kedua, apabila bayi sudah meninggal dalam kandungan, apakah memang sudah terjamin masuk surga? Lalu apakah otomatis bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya? Walaupun kedua orang tuanya banyak melakukan dosa-dosa besar Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan dari seorang ahli ya. Kalau dikatakan ternyata banyak orang-orang yang datang ke bidan untuk menggugurkan kandungannya, apa yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut? Mereka yang datang rata-rata putus asa. Maka yang harus kita lakukan menghilangkan keputusasaan dengan mengenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu karena nggak kenal sama Allah, dia bingung. Gimana anak ini nanti masa depannya? Saya ini seperti banyak kekhawatiran dia. Tapi ketika dia tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, maka sampaikan kepada orang-orang itu, kenalkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada dia, kalau dulu ibumu seperti engkau nggak akan lahir. Nggak akan lahir engkau digugurkan sudah sama ibumu. Maka ketika Allah memberikan kepadamu titipan, engkau harus yakin engkau mampu untuk merawatnya. Engkau mampu untuk membesarkannya. Dan tadi bicara rizki, anak itu nggak makan rizkimu. Bicara anak zina, kadang-kala dia karena faktor zina, umpamanya dia bingung menggugurkannya. Ingat, dia nggak punya dosa, engkau jangan berbuat dosa 2 kali. Tapi intinya orang-orang itu perlu dikuatkan keimanan mereka dengan dikenalkan kepada Allah Rabbul Alamin. Setelah tugas kita itu tugasnya bidan ya. Tugasnya bidan adalah memberikan arahan, menyampaikan hal itu, dan semoga dia mendapatkan hidayah. Dan memang orang-orang yang putus asa itu perlu pendampingan. Kadang-kala kita kasih penjelasan, dia masih maksa ini itu, pulang dulu coba engkau pikirkan. Afan, Anda mau tanya, memang boleh aborsi itu? Nah, secara hukum di negeri kita gimana? Kalau mengenai aborsi ya Ustadz, kalau seandainya memang sependek pengetahuan kami, kalau memang membahayakan boleh Ustadz. Kalau memang membahayakan ibunya, contohnya begitu Ustadz, itu boleh. Tapi mungkin tidak sedetail dengan syariat ya Ustadz. Cuma yang jelas kalau memang membahayakan nyawa ibunya, kondisi ibunya, itu boleh Ustadz. Siap, Masya Allah, barakallah. Artinya secara aturan negara kita juga melarang aborsi kecuali ada sebab-sebab yang akhirnya diperbolehkan aborsi. Artinya banyak aborsi ilegal dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, di sini tugasnya bidan-bidan yang baik ya. Karena ada orang memang mencari keuntungan dari aborsi. Ada klinik-klinik yang memang dia mencari keuntungan dari aborsi. Maka dia termasuk berdosa karena dia membantu mereka untuk melakukan aborsi. Jadi tugas bidan adalah menguatkan keimanannya, meyakinkan dia dengan kebesaran Allah, kemudian juga diingatkan bahwasanya tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tidak tahu arah jemaah, maka dia akan tabrak sana tabrak sini. Maka perlu diingatkan.
kemana sebenarnya arah dia. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan kedua tadi? Hah? Ada yang ingat? Ya? Apa? Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, bayi yang sudah Oh iya, bayi, ingat kan? Jazakillah khair. Bayi yang sudah ditiupkan ruh kemudian dia mati dalam kondisi di perut ibundanya atau sampai lahir kemudian mati sebelum balik, maka anak-anak itu dia anak-anak yang tidak punya dosa. Nabi Ibrahim alaihissalam merawat tuh anak-anak yang belum balik, anak-anak itu, sehingga harapan anak-anak itu masuk surga itu yang insya Allah akan mereka dapatkan karena sejatinya mereka belum memiliki dosa. Tapi apakah anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya walaupun orang tuanya banyak dosa? Peluang syafaat itu tetap ada. Tapi kita perlu tahu, ada orang yang ditinggal mati anaknya nggak sabar. Dia malah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bersabar menerima takdir Allah itu insya Allah tuh anak bisa menyelamatkan orang tuanya. Seperti apa bentuk penyelamatannya? Ya nanti dilihat. Seperti apa dosa-dosa bapaknya. Jadi tetap akan ada hisab dan penimbangan. Nanti akan ada syafaat. Dan syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diridhoin untuk dikasih syafaat dan orang yang dikasih izin untuk memberikan syafaat. Jadi ada keridhaan Allah kepada orang yang mau dikasih syafaat dan ada izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana tata cara sholat taubat dan apakah ada waktu khusus dalam mengerjakan sholat taubat serta adakah doa atau bacaan khusus saat sholat taubat? Jadi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas ya, waktunya bebas dan sholat taubat itu tidak ada bacaan khusus, hanya saja hendaklah dia benar-benar khusyuk ketika melaksanakan sholat itu, menyempurnakan wudhunya dan itu menjadi penyempurna taubat dia, bukan syarat taubat ya. Sholat taubat itu bukan syarat diterimanya taubat. Tapi syarat diterimanya taubat adalah menyesal, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun sholat taubat itu untuk penyempurna. Jadi kalau engkau nggak sholat taubat pun, tapi engkau memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya dan syarat-syarat yang tadi disebutkan terpenuhi, insya Allah cukup. Bahwa besok jamaah tidak boleh membawa mobil. Bahwa besok jamaah tidak boleh membawa mobil, hanya boleh membawa sepeda motor. Kami sangat berterima kasih atas semua itu Ustaz. Berkat wasilah antum dakwah sunnah di Pekanbaru semakin pesat. Enggak salah antum. Dakwah di Pekanbaru itu pesat karena memang banyak ustadz-ustadz di sana jamaah. Banyak guru-guru ana, senior-senior ana di sana. Dan boleh jadi dakwah salaf di Pekanbaru itu termasuk yang awal-awal ya. Di situ ada Buya yang udah meninggal ya, di Ma'had Al-Furqan itu termasuk ma'had-ma'had yang awal yang mengajarkan dakwah salaf ini. Furqan itu termasuk ma'had-ma'had yang awal yang mengajarkan dakwah salaf ini. Kemudian kami ingin untuk Ustadz kunjungi yaitu kampung kami. Kampungnya di mana antum ini? Jadi jangan ustadznya diundang lagi, suruh datang ke sana lagi, capek jamaah. Kita semakin tua ini semakin Allahu Akbar. Taib, ada pertanyaan terakhir buat ibu. Taib, ada pertanyaan terakhir buat ibu-ibu. Silakan. Ada Ustadz. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ana ada pertanyaan titipan dari teman Ana. Ana boleh cerita sedikit tentang teman Ana ini Ustadz? Jangan panjang-panjang. Ke intinya. Nah. Bentar Ana deg-degan.
Gimana? Bentar, Ana deg-degan mau ngomong. Nah, tafadhali. Jadi Ustadz, Ana nggak bisa melihat, terus apa ya? Dia kadang itu bermasalah dengan, kalau bermasalah dengan giginya, dia sampai ke dokter spesialis itu nanti ke dokter spesialis itu nanti gerahamnya bengkak atau dicabut giginya. Kalau lagi sakit sarafnya, terkadang kalau digendong suaminya itu kan dia nggak, medis juga semua sudah dilakukan, sampai rasanya itu keluarga sudah putus asa, karena ibaratnya teman saya ini hidup tapi kayak nggak hidup gitu tuh loh Ustadz. Jadi mohon Ustadz ngasih amalan apa yang harus dikerjakan biar bisa tenang hatinya dan bisa apa ya, menerima takdir Allah ini dengan lapang gitu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Yang pertama yang perlu disampaikan kepada dia dan keluarganya, bahwasanya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampaikan bahwasanya cobaan itu sudah ditakar. Sampaikan bahwasanya cobaan itu sudah ditakar. Dan boleh jadi kalau dia adalah wanita yang solehah, ada derajat yang sudah ditetapkan di sisi Allah yang amalannya nggak cukup. Maka hendaklah dia berharap kepada Allah mendapatkan derajat yang tinggi dengan kesabaran dia. Kemudian yang ketiga, bicara amalan. Maka suruh dia banyak-banyak membaca ya arhamar rahimin, irhamna. Minta itu. Dan baca la haula wala quwata illa billah. Ketika seorang putus asa, itu nggak boleh minta mati, tapi dia boleh berdoa dengan doa minta keputusan dari Allah. Doanya adalah Allahumma ahyini ma alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu mana yang lebih baik. Maka minta kepada dia untuk membaca doa itu. Dan tadi kalau sudah banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan mengandung bau-bau kesyirikan, hendaklah diminta untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalu berbaik sangka sama Allah, dan katakan kepada dia ada banyak yang lebih parah hidupnya daripada dia. Barakallahu fiik. Baik jemaah, ini pertanyaan terakhir karena sudah malam ya. Ustadz, apakah boleh seorang wanita menentukan maharnya? Boleh apa enggak? Boleh. Dan bagaimana apabila ibu tiri dan calon mertua mencari kesempatan dalam kesempitan? Ibu tiri dan calon mertua mencari kesempatan dalam kesempitan, seperti calon mertua mengatakan, sudah terimalah mahar ini, nanti sekian nanti sekiankah bisa buat bayar hutang kamu, nanti sekalian ya, terimalah mahar ini, nanti sekalian bisa buat bayar hutang kamu. Dan ini perkataan dikatakan kepada ibu kandung saya yang saat ini memang ada utang dan dalam proses melunasi, dan alhamdulillah bukan hutang riba. Dan ana merasa selalu ditekan dan dipaksa oleh ibu tiri ana. Mohon nasihat Pak Ustadz dan terima kasih. Ya, kalau bicara menentukan mahar itu boleh, tapi kita sudah bahas bahwa wanita yang paling berkah itu adalah yang pembiayaannya murah. Kalau tadi anti berharap dapat mahar yang banyak, itu boleh-boleh aja. Tinggal sekarang kalau anti melihat mereka memang nggak mampu dengan mahar tersebut. Kecuali mereka mampu. Ada orang-orang yang kaya tapi bakhil. Ketika ada orang-orang kaya yang bakhil, ana rasa anti jangan mau menikah sama dia.
Kenapa? Karena bakhil ini akhlak buruk. Buruk orang itu kalau sudah bakhil. Sampai Nabi SAW mengatakan la yajtami' imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Enggak kumpul tuh iman sama bakhil. Enggak kumpul. Artinya kalau sekarang anti melihat ada maksudnya mereka sebenarnya mampu dan mahar yang anti minta sebenarnya juga tidak terlalu banyak, maka kalau anti melihat untuk tidak melanjutkan pernikahan nggak apa-apa. Maka tolong pastikan dulu kalau ternyata memang laki-laki itu laki-laki yang baik, yang soleh, udahlah mahar yang dikit, yang penting nanti ketika hidup akan lebih baik. Karena ada jamaah yang maharnya besar sekali, yang menjadi kebanggaan tapi cerai. Apa gunanya? Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.